Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi sebagian orang, menjadi orang tua dari anak speech delay itu biasa-biasa aja gitu ya, mudah aja gitu. Tapi sebetulnya ketika dijalani ternyata nggak semudah yang orang bilang. Dan selama belajar untuk terapi wicara mandiri di rumah, pastinya aku mengumpulkan banyak sekali ilmu baru tentang speech delay atau terlambat bicara pada anak. Luar biasa, sampai jadi tahu akhirnya siapa Dokter Haryono, Dokter Tiwi, dan mereka ini adalah profesor yang udah master, ya udah ahli di bidangnya. Dari mereka lah aku tahu gimana sih cara nanganin anak speech delay ini. Kebanyakan orang mungkin harus terapi di tumbuh kembang, tapi karena terbentur waktu, biaya dan lain-lain, akhirnya kami memutuskan untuk terapi wicara mandiri di rumah. Alhamdulillah hasilnya bisa terlihat sekarang, beda jauh dengan sebelum terapi. Dan walaupun anak kami bicaranya masih seperti ini, seperti sekarang, itu udah luar biasa ya. Effort banget bagi Queen untuk bisa bicara. Sekarang kosakatanya aja udah lumayan banyak dan udah mulai ngerti apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan, dan komunikasi kita jadi lebih mudah seperti itu. Banyak yang bilang, sedih nggak punya anak speech delay padahal anaknya lucu, cantik, gemesin gitu ya. Karena dari dulu itu kakak Queen tuh gemesin gitu, lucu gitu, apalagi dulu kulitnya bersih gitu ya, putih. Beda dengan sekarang, jauh dengan sekarang, karena sekarang udah tahu main ya, udah tahu panas-panasan. Yang pasti sebagai orang tua sedih, itu udah jelas ya, sedih karena sebagai manusia biasa ya, kami juga pengen anak kami ya bertumbuh dengan baik seperti teman-temannya gitu ya, berkembang dengan baik. Qadarullah, kita nggak bisa menuntut takdir yang sudah Allah tentukan ya, tetapkan buat kami. Sebagai orang tua dan orang biasa, manusia biasa, perasaan sedih itu pasti ada. Perasaan kayak, kok bisa ya saya harus punya anak seperti ini, itu udah kayaknya wajar sekali ya, manusiawi gitu kan. Tapi seiring jalan, seiring waktu, bisa menerima apa yang sudah Allah takdirkan gitu ya. Kembali lagi, kalau kita orang tuanya tidak kuat, orang tuanya tidak ada effortnya, orang tuanya menyerah, kasihan anaknya gitu ya. Karena anak ini perlu kehadiran orang tuanya gitu ya. Figur orang tua itu sangat mendukung dan sangat penting sekali dalam tumbuh kembang anak, terutama jika anak-anaknya memiliki kelainan gitu ya, kayak anak yang ABK, anak berkebutuhan khusus gitu ya, anak-anak spesial. Pasti kehadiran orang tua itu penting banget untuk mereka. Kembali lagi, kalau dijalani dengan ikhlas, dengan sabar, insya Allah berbuah dengan manis, insya Allah pasti hasilnya baik, insya Allah, bismillah ya, atas izin Allah. Semoga apa yang sudah diajarkan juga menjadi bekal dia, menjadi fondasi dia untuk dia bisa bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang lebih baik sesuai usianya dia. Yang pasti kan harapan setiap orang tua, anak-anaknya bisa bertumbuh dengan baik. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Sebagai manusia biasa, sebagai orang tua biasa, kami hanya bisa berusaha dan terus berdoa. Kakak kalau di rumah sama ibu belajar apa? Belajar hewan-hewan. Belajar nama-nama hewan. Terus belajar apa lagi? Nama-nama benda. Terus nama-nama apa lagi? Sayuran. Nama-nama taruyan. Buah-buahan. Buah-buahan. Terus nama apa lagi? Nama apa lagi? Apa ya? Nama apa yo? Pokoknya di rumah belajar terapi wicara mandiri biar cepat bisa bicara. Terus selain belajar nama-nama hewan, kakak belajar apa lagi sama ibu? Manjat sholat. Terus
Ngaji, terus sholawat ya. Sholawat, belajar tentang doa-doa, tentang adab ya, ilmu tauhid ya, buat bekal kakak ya. Iya, bekal agama itu lebih penting, bekal untuk akhirat. Jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara apa, Kak? Like, Comment, dan subscribe.